Provinsi Kalimantan Utara, provinsi muda dengan sejuta asa. Provinsi yang kaya akan segala hal. Kekayaan alamnya yang berlimpah berbanding lurus dengan kekayaan seni dan budayanya. Sejak pertama kali terbentuk tepatnya pada 25 Oktober 2021, Provinsi Kalimantan Utara terus melakukan pembangunan dalam segala bidang. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perekonomian, sosial, hingga keagamaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara, mengacu kepada hasil sensus penduduk di tahun 2020, jumlah penduduk Kalimantan Utara mencapai 701.814 jiwa. Jumlah ini mengalami penambahan sebanyak 177.158 jiwa bila dibandingkan jumlah penduduk pada tahun 2010. Sebagai provinsi baru, Provinsi Kalimantan Utara menjadi magnet bagi masyarakat pendatang dari seluruh penjuru tanah air. Dan daerah ini pun sangat terbuka, menjadi miniatur Indonesia, merangkul keberagaman menjadi keindahan. Masyarakat dari berbagai suku dan agama hidup rukun di Kalimantan Utara. Suasana ini dapat dilihat dari pusat ibu kota Provinsi Kalimantan Utara, Tanjung Selor. Selain kita dapat menemukan bangunan tempat ibadah berupa masjid dan gereja, di Tanjung Selor juga dapat kita temui pura, bangunan tempat ibadah umat Hindu yang cukup besar. Namanya Pura Agung Jagat Benuanta, Tanjung Selor. Pura Agung Jagat Benuanta Tanjung Selor terletak di daerah Bukit di Jalan Agatis, Tanjung Selor Hilir, Tanjung Selor Bulungan, Kalimantan Utara. Melihat megahnya bangunan pura dengan sentuhan seni dan arsitektur khas Pulau Dewata, semakin meyakinkan jika Tanjung Selor, Kalimantan Utara adalah miniaturnya keberagaman Indonesia. Om Swastiastu, saya Ide Bagus Komang Sideraharja. Di sini saya sebagai Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Kalimantan Utara. Keberadaan Pura Agung Jagat Benuanta Tanjung Selor di Kalimantan Utara ini berdiri sejak di Plaspas tahun 2008. Sejarah berdirinya dimulai dengan pembentukan PHDI. Jadi di Kabupaten Bulungan dulu sebelum Provinsi Kaltara itu masuk Provinsi Kalimantan Timur. Dari tahun 2000 kita sudah mulai merintis mengajukan untuk lahan pura karena di Bulungan belum ada pura. Kemudian kita dikasih lahan seluas 50 kali 100 di sini ya, tepatnya di sini di Jalan Agatis Tanjung Selor. Kemudian kita mulai membuat proposal untuk pengajuan pembangunan. Jadi secara bertahap memang ini didukung oleh pemerintah Kabupaten Bulungan dan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur waktu itu. Tapi peran warga sangat luar biasa ya, dengan jumlah warga yang sedikit, hanya sekitar 10 sampai 20 kakak
yang ada. Namun setiap minggu kita rajin ke pura untuk kerja bakti. Dan akhirnya di tahun 2008 mandala utama ya, jadi struktur pura ini kita bagi 3, tapi kita awali dengan mandala utama. Mandala utama ini yang di atas, ini adalah tempat persembahyangan. Jadi di sini tempat suci yang terdiri dari 3 pelinggih di latar belakang ini, ada Padmasana, kemudian ada Taksu dan ada Panglurah. Jadi kita pura jagat ya disungsung oleh warga waktu itu adalah warga di sekitar Bulungan. Tapi untuk kegiatan Purnama Tilem, kemudian Hari Raya Besar, demikian Puja Wali, Puja Walinya bertepatan dengan Purnama kelima. Ya, jadi jatuh pada Purnama kelima setiap tahun sekali. Dan ini pemedek biasanya yang datang selain dari warga di Bulungan, juga dari Tarakan, dari Berau, dari Malino, ya warga-warga sekitar di sini yang juga ikut bersembayang di Pura Agung Jagat Banuante. Sejak berdirinya tahun 2008, pembangunan sebenarnya belum selesai. Kami laksanakan secara bertahap. Jadi kita benahi di Mandala Utama, kemudian Mandala Madya yang tingkat tengah, kemudian yang Nista Mandala. Jadi dengan warga yang sedikit, juga dengan dana yang terbatas, kami bertahap. Sehingga pada tahun 2017, setelah hampir 10 tahun, kita baru berhasil melakukan ngentek linggih. Jadi setelah dibangun Kori Agung, Mandala Madyanya mulai ditata, kita melakukan ngentek linggih. Dan sampai saat ini pun pembangunan masih berlanjut. Saat ini kita lagi membangun Wantilan. Jadi Wantilan ini adalah gedung serbaguna untuk kegiatan-kegiatan keumatan Hindu, baik juga pasraman untuk anak-anak sekolah minggu, untuk anak-anak Hindu yang sekolah minggu. Itu mungkin sementara yang dapat kami sampaikan. Satu lagi untuk umat Hindu di Kabupaten Bulungan yang terdata sekitar 109 jiwa, lebih kurang 25 kakak. Persembahyangan di Pura Agung Jagat Banuanta biasa dilaksanakan setiap hari Minggu pagi. Kemudian saat bulan mati atau tilem dan bulan penuh atau purnama. Selain itu juga di hari-hari besar perayaan seperti Hari Raya Galungan, Kuningan, Nyepi, dan sejumlah hari raya lainnya. Selama pandemi, aktivitas ibadah atau persembahyangan di Pura Agung Jagat Banuanta Tanjung Selor terasa sangat berbeda. Umat yang hadir dibatasi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Namun itu semua tidak mengurangi esensi hikmatnya persembahyangan. Seperti suasana ini adalah suasana persembahyangan purnama dengan jumlah yang terbatas karena masa pandemi. Masyarakat datang ke pura sejak sore hingga malam hari. Sama seperti halnya di Pulau Dewata, Bali, sarana persembahyangannya juga sama persis, mulai beban tenang hingga perunutannya. Om Swastiastu, yang nama Tiang Ida Ayu Kade Suciani, Riki yang karir ring SMP 6 Tanjung Selor sebagai guru SMP. Tiang Riki ngayah ampun 23 tahun. Tiang karya Banten, Riki ngayah sarang warga Sami, Astungkare Sami berjalan lancar. Makin iki karena COVID, jadi sehari-harinya biasanya sebelumnya pembagian piket untuk tugas-tugas membuat Banten, baik tilem, purnama,
Jadi karena seperti ini kita handle untuk kelancarannya. Terus kalau ada acara besar Galungan Kuningan ataupun Odalan, kita sama-sama bekerja sama untuk membuat Banten untuk Odalan dan seterusnya sehingga semuanya bisa berjalan lancar, baik itu Banten yang besar pun kita harus bekerja sama karena dengan pekerjaan dilakukan bersama-sama pasti akan sukses semuanya. Astungkare semuanya bisa berjalan lancar, semoga semua warga selalu sehat sehingga untuk mengerjakan sesuatu bisa selancar-lancarnya. Nggih, sampunika mantan. Ampura ya teng kiwangan suksema. Persembahyangan di Pura Agung Jagat Benuanta dipimpin oleh seorang pinandita, yaitu Mangku Dewa Nyoman Rai. Beliau adalah seorang purnawirawan TNI yang sudah lama mengabdikan diri di Tanjung Selor. Pinandita Dewa Nyoman Rai, Pinandita lanang istri, Pinandita Komang Sukadana, Bapak Ibu sesepuh Pura Agung Jagat Benuanta, anak-anak semua yang kami cintai dan kami hormati. Astungkare, hari ini kita telah melaksanakan persembahyangan Purnama ke-7. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu ya, kita melakukan persembahyangan setiap hari Purnama, Tilem, dan hari-hari besar lainnya. Purnama Tilem itu jaraknya sekitar 14,5 atau 14 atau 15 hari. Jadi kalau dari purnama ke purnama biasanya itu 29 hari atau 30 hari. Nah, hari ini adalah purnama ke-7 ya. Bulan purnama ini sampai ke 12. Dan odalan kita Puja Wali adalah saat purnama ke-5. Mangku Dewa Nyoman Rai bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia, PHDI Provinsi Kalimantan Utara, Ida Bagus Sidara Harja, bersama seluruh umat Hindu di Tanjung Selor, Kaltara, menjadi saksi bagaimana bangunan pura ini dibangun dengan perjuangan. Beliau sangat bersyukur saat ini bisa melaksanakan persembahyangan dengan nyaman di pura yang terbilang sangat bagus. Om Swastiastu. Nama Tiang Dewa Nyoman Rai sebagai pinandita di Pura Agung Jagat Benuanta ini. Jadi selama saya ngayah di sini sama sarang-sarang semeton sami, ya perkembangan umat kita makin baik, makin bagus. Jadi selama kami ada di sini, mungkin kami tahun 80-an masuk di Bulungan ini. Awalnya kami dari rumah ke rumah, sembahyang dari rumah ke rumah. Habis itu tahun 2006 kita mendapatkan lokasi di sini untuk membangun Pura Agung Jagat Benuanta ini. Jadi awal pembangunan ini tahun 2006, 2008 Ngantaglingge diselesaikan oleh Ida Pandita dari Bali. Untuk bebantanan Purnama Tilem, ya jadi itu yang ada Ibu Bagus yang menyelesaikan. Untuk persembahyangan Purnama Tilem itu berjalan baik, lancar. Jumlah umat Hindu di Tanjung Selor, Kalimantan Utara terus berubah. Selain umat yang sudah menetap tinggal di Tanjung Selor, juga banyak umat yang datang dan pergi karena tugas pekerjaan.
seperti Kolonel Infanteri Ketut Gedewetan Pastia yang merupakan Kepala Staf Korem 092 Maharaja Lila. Ia mengatakan sangat bangga dapat sembahyang di Pura Agung Jagat Benuanta, Tanjung Selor. Saya sebagai Kepala Staf Korem sekaligus sebagai warga dari umat Hindu yang berada di provinsi termuda yang paling utara, yaitu di Provinsi Kalimantan Utara. Saya sangat bangga dan hormat melihat proses pembangunan Stana Ide Sangyang Widiwase, Tuhan Yang Maha Esa, dengan warga kita yang tidak terlalu banyak dari berbagai profesi mampu membangun Stana Ide Sangyang Widiwase, yaitu Pura Jagat Benuanta. Sekali lagi hormat saya kepada seluruh warga umat Hindu sedharma di Provinsi Kalimantan Utara. Saya bersama-sama masuk suka duka di sini sekaligus bekerja dharma saya sebagai kesatria, dalam hari ini adalah tentara kalau dilihat dari strata pekerjaan. Kemudian saya hormat saya juga kepada sesepuh-sesepuh, ya, Pak Pinandite, Kepala PHDI, ya, yang menjadi motor dalam proses pembangunan secara fisik Pura Jagat Benuanta, di mana sekarang saat ini juga kita sedang melaksanakan terus pembangunan baik secara fisik maupun non fisik dalam rangka tujuan agama, yaitu Moksa atau Jagadita Yaca Istidharma. Kerukunan umat beragama di mana umat Hindu yang merupakan secara jumlah di Kalimantan Utara tidak begitu banyak, tetapi dalam hubungan antar umat beragama, inter beragama sangat harmonis. Khususnya warga yang merupakan sebagian besar adalah pendatang dengan berbagai profesi, ada guru, ada dokter, ada tentara yang tidak begitu banyak. Terjadi juga akulturasi dengan masyarakat setempat dalam kehidupan harmonis dalam rangka mempertahankan ya ajag agama Hindu. Apalagi kalau kita lihat dari sejarah bahwa agama Hindu tertua adalah lahir dari Kalimantan Timur, yaitu di Morakaman. Ini adalah merupakan bagian dari proses itu bahwa kita adalah besar. Dari Sabang sampai Merauke kita kecil, tapi kita guyub. Saya lihat ini merupakan suatu ya keagungan yang harus kita pelihara dalam kearifan lokal yang mampu menyesuaikan dengan adat setempat, sehingga kita akan mampu eksis walaupun dalam suasana apapun. Dukungan pemerintah daerah menunjukkan bahwa walaupun kita umatnya sedikit, ya, tapi mewakili satu. Apalagi Tanjung Selor dengan moto kota ibadah, indah, bersih, aman, damai, asri, dan harmonis. Jadi di sini juga pengertiannya adalah kota ibadah, jadi minimal semua rumah ibadah ada. Jadi ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dengan kita umat yang sedikit tetap diperhatikan, ya. Jadi setiap tahun kita juga mendapat bantuan hibah dari bagian kesra pemerintah Kabupaten Bulungan, baik sekarang dari provinsi juga ada untuk kegiatan-kegiatan keumatan, ya, kegiatan operasional, kegiatan keagamaan, hari-hari besar dan sebagainya, juga untuk pembangunan, walaupun mungkin sedikit, sehingga untuk pembangunan pun kita lakukan secara bertahap. Selain dari pemerintah, juga dukungan warga Semoton Hindu, ya, umat Hindu, juga dari rekanan, ya, donatur lainnya dari perusahaan dan sebagainya, itu sangat besar. Ini dibuktikan dengan kita membangun Wantilan. Ini masih tahap pertama untuk struktur, sekitar 250-an juta anggarannya sudah keluar, tapi kita hanya dapat dari Kementerian Agama itu 40. Jadi sisanya itu adalah gotong royong kita semua.
Mungkin itu menggambarkan. Demikian juga kami aktif di Forum Kerukunan Umat Beragama. Jadi di sini menunjukkan walaupun kita sedikit, tapi juga mewakili umat Hindu yang satu, jadi mempererat hubungan toleransi antar umat beragama. Selain untuk melaksanakan persembahyangan bersama di Pura Agung Jagat Benuanta Tanjung Selor, di Pura juga menjadi tempat untuk melepaskan rindu terhadap kampung halaman Pulau Dewata Bali. Setelah melaksanakan persembahyangan, umat biasanya melanjutkan dengan simekrame atau silaturahmi. Pura Agung Jagat Benuanta Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pura yang menjadi wujud saksi betapa harmonisnya masyarakat Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Hidup beragam dengan penuh kedamaian. Berbeda bukan berarti tidak bisa bersama. Seperti pelangi, perbedaan menghadirkan keindahan. Seperti lantunan gong yang terdiri dari beragam alat musik namun menghadirkan irama yang indah. Kaltara selalu di hati.